Lepaskan aku. Aku gak mau menikahinya. Buat apa teriak? Keluarga Jaya itu salah satu keluarga terkuat di negara K. Menikahinya itu keberuntungan bagimu. Jangan gak tahu diri. Tapi semua orang tahu keluarga Jaya itu seperti neraka. Wanita di sekitar Tuan Darwin berakhir buruk rupa atau cacat. Ayah mau mengirimku supaya mati ya? Omong kosong. Pernikahan ini diatur Tuan Besar Edric Jaya sebelum dia meninggal. Ini menyangkut aliansi keluarga Jaya dan Loki. Kau gak punya pilihan. Tapi harusnya kakak yang dinikahkan. Kenapa aku menggantikannya? Masih berani membantah? Cukup. Ayah. Lukamu sudah cukup jelek. Kalau wajahmu rusak lagi, bagaimana aku jelaskan ke keluarga Jaya? Ayah. Mama, kapan aku bisa berhenti buat gambar ini di wajahku? Setelah Yasmin dewasa dan ketemu seseorang yang bisa melindungimu, nanti kita nggak perlu gambar lagi. Yasminku lucu sekali, kamu pasti temukan orang itu. Nyonya, geledah. Ketemu. Ini sialan. Beraninya kamu. Kamu berani curi perhiasanku. Saya nggak mencurinya. Masih berani mengelak. Kamu pernah mencuri priaku. Sekarang kamu mengincar antingku. Sebegitu sukanya kamu sama barangku. Gak begitu, Nyonya. Dulu Tuan yang salah karena mabuk. Hey. Tuan, jangan. Tuan. Diam. Kalau kamu gak pakai baju menggoda, dia gak mungkin begitu. Ini semua salahmu, wanita sialan. Jangan pukul mamaku. Bajingan kecil, sama-sama gak berguna seperti ibumu. Nyonya, Yasmin gak bersalah. Menyingkir. Mama, bangun, Ma, bangun. Aku takut. Tetaplah hidup dengan baik. Mama. Kenapa berisik? Itu. Papa, cepat selamatkan Mama. Papa harus bantu Mama. Dia sudah mati, diselamatkan apanya? Bersihkan tempat ini. Dia jatuh sendiri. Kamu mengerti? Iya. Wanita yang mencuri pria wanita lain memang pantas mati. Dasar monster, kembalikan mamaku. Kembalikan mamaku. Gak sopan kamu ini. Biar aku kasih kamu pelajaran. Yasmin, kakakmu tidak bisa punya anak. Keluarga kita sudah punya perjanjian nikah. Berhenti egois. Aku egois? Ayah bohongi keluarga Jaya demi kakak. Kenapa ayah gak bisa peduli sama aku sedikit saja? Bukannya aku ini juga putri kandungmu? Tutup mulutmu. Kamu putri pencuri. Selama 20 tahun tinggal dan makan di keluarga Loki, bisa-bisanya merasa gak adil. Kak, pengawal, masukkan Yasmin ke mobil. Enggak, aku gak mau. Ingat ya, kalau kamu mempermalukan keluarga Loki di depan keluarga Jaya, siap-siap saja aku patahkan kakimu. Bu, untung ibu enggak singkirkan anak haram itu dulu. Kalau enggak, hari ini siapa yang gantikan aku masuk neraka itu? Mama. Bu, putrimu akhirnya lepas dari neraka itu. Ayah dan ibu sudah lama meninggal. Kakak sudah seperti ibu. Kakak, silakan tehnya. Dasar anak haram gak tahu sopan santun. Kamu sudah masuk keluarga Jaya. Biar aku ajari kamu apa artinya aturan. Pegang yang benar. Kalau begini saja nggak tahan, jangan mimpi jadi nyonya keluarga Jaya. Kakak, silahkan tehnya. Teh buat orang tua harus panas. Kamu mengerti? Mengerti. Kak, di kantor masih ada pekerjaan. Aku pergi dulu. Oke. Nanti malam kubuatkan ikan asam manis kesukaanmu. Biar pelayan antarkan nanti. Sampah apa ini? Beraninya injakan kaki di rumah keluarga Jaya.
Lihat apa? Wanita buruk rupa. Anak haram yang tumbuh tanpa sosok ibu. Kamu pikir kakakku bakal suka kamu? Kalau kamu punya kesadaran sedikit saja, cepatlah pergi. Mengerti? Aku mengerti. Cukup, Helen. Pernikahan ini, kakek yang mengaturnya. Kalau kita usir dia sekarang, orang bakal sebut keluarga Jaya ingkar janji. Kasih dia waktu 3 hari. Oke, Yasmin, dalam 3 hari, kamu tahu harus apa kan? Aku tahu. Baguslah kalau tahu. Kalau enggak, tamat riwayatmu. Pelayan, suruh dia bersihkan tempat ini. Jangan ada yang membantunya. Baik. Kalau pergi dari sini, gimana aku bisa balaskan dendam ibuku? Hah? Tuan Darwin? Siapa yang izinkan kau masuk? Maaf, aku melihatnya terluka, jadi cuma mau membantunya. Kalau Tuan gak suka... Di keluarga Jaya, hal yang paling tidak berguna itu simpati. Tapi itu berguna buat dia. Terserah. Sebenarnya Tuan juga kasihan kan? Aku bisa merasakannya. Jauh di dalam, Tuan orang yang baik. Tuan cuma terbiasa menekan perasaan. Diamlah. Kamu lucu sekali, lain kali ikut aku ya. Menjauh dari makhluk kotor itu. Tapi aku suka. Kenapa yang lain boleh, tapi aku nggak boleh? Karena kamu pewaris keluarga Jaya. Kamu adik kecil Sania Jaya. Makanya harus jaga sikap. Mengerti? Aku nggak mengerti kenapa kakak selalu begini. Kalau nggak mau menurut, jangan salahkan kakak. Pengawal, habisi kucing itu sekarang juga. Jangan kakak, aku salah. Aku nggak akan main lagi sama kucing itu. Ini pelajaran buatmu. Ingat baik-baik sekarang dan selamanya. Dalam semua hal, kamu harus ikuti perintahku. Kau pikir kau siapa? Menebak isi pikiranku. Maaf, aku cuma mau Tuan benar-benar bahagia. Simpan saja rencana kecilmu. Jangan pernah ikut campur urusanku. Jadi, dia nggak tahu kalau kakaknya mau usir aku. Menarik. Wah, Kak. Apa ini kalung yang Kak Darwin belikan dari lelang di Pari? Kakak terlihat lebih muda dariku kalau pakai ini. Jangan menggoda aku. Aku sudah tua. Mana ada. Kak Helen, ini tehnya. Silahkan. Yasmin, ku dengar kamu bawa pulang kucing semalam. Siapa yang izinkan kamu? Maaf, aku nggak sengaja. Yasmin, gak berguna. Tugas sepele gini aja gak bisa. Kak Sania, biar ku bantu kakak ganti baju. Yasmin, Darwin gak mau sentuh kamu, iya kan? Jadi kamu tidur di kamar pelayan malam ini. Tunggu sampai 3 hari. Aku bakal minta orang antar kamu pulang ke keluarga Loki. Iya. Maaf, kali ini gak akan terjadi sesuai harapanmu. Di sini, dan di sini. Cari yang teliti, cepat. Kak Sania mencari apa? Kalung yang Darwin kasih hilang. Tadi pagi masih ada. Kalungnya hilang. Kakak, coba ingat-ingat lagi. Kapan jelasnya kalung itu hilang? Baru pagi ini. Setelah kamu masuk kamarku. Yasmin, besar juga nyalimu ya. Mencuri dari keluarga Jaya. Enggak kok, masih berpura-pura. Barang mulai hilang sejak kamu di sini. Kalau bukan kamu, terus siapa? Cepat serahkan. Beneran bukan aku. Cukup. Curi atau enggak, nanti kita bakal tahu. Pelayan, geledah dia. Hah? Kalian mau apa? Berhenti. Yasmin, semakin kamu menolak, semakin kamu terlihat bersalah. Lepaskan bajunya. Jangan lepaskan bajuku. Jangan.
Sudah waktunya. Cukup! Kak Sania, biar aku sendiri saja. Bagus. Lepaskan sendiri. Kalau mau tarik perhatian pria, cuma ada 3 cara. Pertama, tarik perhatiannya. Kedua, kasih dia kejutan. Ketiga, pancing insting melindunginya. Kalian sudah melihat dengan jelas? Apa kalung itu ada sama aku? Sedang apa ini? Darwin, Kak. Ada apa ini? Kak, Yasmin mencuri kalung yang kakak kasih ke Kak Sania. Bukan aku. Sudah ketemu. Ketemu di mana? Apa di kamarnya Yasmin? Ada di kantung jaket Nona Sania. Apa? Kak Sania, karena kalungnya sudah ketemu, jadi kita sudahi saja ini. Mungkin memang salah paham. Aku bantu ganti bajumu. Kenapa waktunya bisa pas sekali? Apa dia sengaja merencanakannya? Nyonya muda keluarga Jaya buka baju di depan para pelayan. Pertunjukan yang hebat. Maaf Tuan Darwin, sudah buat masalah untukmu. Tuan Darwin, apa bisa bantu aku pergi dari keluarga Jaya? Aku nggak mau buat masalah lagi, tapi Kak Sania dan Kak Helen nggak suka aku. Kalau aku pergi, mungkin itu pilihan yang terbaik. Kau sudah menjadi istri sahku sekarang ini. Kecuali kau sendiri. Tidak ada yang bisa mengusirmu. Tapi... luka di wajahmu ini palsu. Kenapa pura-pura jelek buat mendekatiku? Apa sebenarnya rencanamu? Maaf Tuan Darwin, aku nggak bermaksud menipumu. Aku cuma takut. Takut aku berakhir seperti ibu kandungku. Ibu kandungmu? Ibu kandungku cuma pelayan di keluarga Loki. Tapi karena dia cantik, ayahku melecehkannya waktu mabuk. Pada akhirnya dia mati karena melindungiku dari keluarga Loki. Jadi kau sengaja pura-pura jelek? Iya, Tuan Darwin, aku nggak pernah berniat membohongimu. Tapi lahir di keluarga kaya bukan pilihanku. Bukan pilihanmu. Kau tidak perlu menggambar luka itu lagi. Kau istri Darwin Jaya. Tidak akan ada lagi yang melukaimu. Terima kasih, Tuan Darwin. Masih panggil Tuan Darwin? Hah? Suamiku? Gak ada yang boleh ambil Darwin dariku. Gak ada. Selamat pagi, kakak. Yasmin, kejadian soal kalung semalam. Kamu gak mau kasih aku penjelasan? Kak Sania, apa maksudmu? Bukannya kalung itu sudah ditemukan? Yasmin, kamu pikir aku buta? Wajahmu
Semalam Darwin kasih aku produk kecantikan. Aku nggak sangka efeknya bagus. Kalau kakak Sania juga mau, nanti aku minta Darwin kasih. Tamparan ini supaya kamu ingat tempatmu. Sudah ingat sekarang? Iya. Sepertinya kamu masih belum paham jelas ya. Jangan pikir sedikit kepintaran bisa amankan tempatmu sebagai nyonya keluarga Jaya. Di keluarga Jaya, kalau aku suruh kamu lakukan sesuatu, kamu harus menurutinya. Kalau aku bilang jangan pernah coba memikirkannya. Wanita gila ini kenapa mau mengontrol sekali? Sekarang kamu ngerti kenapa kamu ditampar? Iya, aku melakukan sesuatu yang gak kakak izinkan. Kamu gak terlalu bodoh ya. Karena kamu sudah paham dengan jelas. Bersihkan tempat ini. Ayo cepat. Di keluarga Jaya, kalau bersihkan sesuatu, harus sambil berlutut. Itu aturannya. Iya. Darwin sebentar lagi turun. Ini kesempatan. Bersihkan semuanya dengan teliti. Sepertinya kau memang ditakdirkan lahir sebagai orang rendahan ya. Gak begitu. Masih berani melawan. Kamu teriak. Apa aku suruh kamu teriak? Kamu berani pelototin aku. Kak Sania, kau sedang apa? Kak Sania, kau sedang apa? Darwin. Kau tidak apa-apa? Gak apa-apa. Aku lagi ajarin dia aturan. Ini demi kebaikannya. Kau keterlaluan. Kamu bilang apa? Aku bilang kau keterlaluan. Yasmin bukan pelayan di rumah ini. Dia adalah istriku. Jadi aku harap kakak mulai menghormatinya. Darwin, kamu bicara gini sama aku demi orang luar? Yasmin ini adalah istriku, bukan orang luar. Mulai sekarang, aku tidak mau melihat siapapun menyakitinya sedikit pun. Kamu? Ayo pergi. Yasmin, gak akan kubiarkan kamu mengambil Darwin dariku. Bu, sepertinya aku sudah temukan orang yang bisa lindungi aku. Kalau dia bisa selamanya di sisiku, aku bakal percayakan semuanya sama dia. Sudah, jangan sentuh air dulu ya. Biar sembuh total dulu. Maaf, karena kamu jadi ribut sama kakakmu. Ini bukan salahmu. Orang tuaku sudah lama meninggal. Nenek selalu sakit-sakitan. Kakakkulah yang merawatku dan Helen. Waktu kecil aku nakal. Aku hampir hilang 1 kali. Sejak itulah, dia selalu merasa tidak tenang. Dia merasa aku akan meninggalkannya. Jadi, dia lakukan hal-hal ekstrim. Tapi, dia itu tetap saja kakakku. Yasmin, kau bisa memaafkannya? Aku mengerti, aku gak salahkan dia. Bahkan meski demi kamu, aku bakal coba rukun sama dia. Terima kasih Yasmin. Dulu aku tidak bisa melindungi kucing itu. Tapi aku bersumpah, aku akan melindungimu. Ibu, yang ibu sebut bakal lindungi aku apapun caranya. Apa aku bisa temukan dia? Kenapa? Suamiku, hari ini peringatan kematian ibuku. Aku mau nyalakan dupa buat ibu. Baiklah. Biar aku siapkan mobil. Hah? Ini? Ayo cepat, gali semua makamnya. Tanah ini bakal jadi proyek pembangunan villa. Jangan biarkan beberapa orang mati ganggu bisnis kita. Apa yang kalian lakukan? Yasmin, kenapa kamu pulang? Tunggu, kenapa sama mukamu itu?
Hari ini peringatan kematian ibuku. Tuan Darwin sengaja biarkan aku datang berdoa. Wajahku, Tuan Darwin yang menyembuhkannya. Dia baik sekali sama aku. Terima kasih sama Nyonya sudah atur pernikahan ini buatku. Apa? Tuan Darwin bisa suka sama anak haram sepertimu? Nyonya, kamu mau pindahkan makam ibuku, bukannya minimal kasih tahu aku dulu. Pindahkan makam? Apa dia pantas? Dimanapun dia dikuburkan, dia mencemari tanah. Katakan, di mana abu ibuku? Hah? Bajingan kecil, siapa kasih kamu izin buat bicara seperti ini? Kamu mau abu wanita itu? Boleh. Memohonlah, baru aku kasih tahu. Nyonya, aku mohon kasih tahu aku. Seperti itu caranya memohon. Nyonya, aku mohon kasih tahu aku. Berlutut. Gak mau berlutut ya? Kalau gitu lupakan saja soal abu ibumu. Nyonya, aku mohon. Sekali sampah, selamanya sampah. Mau setinggi apa memanjat, gak bisa rubah takdir rendahannya. Bukannya kamu mau abu wanita itu? Kamu mau apa? Biar aku kasih ke kamu. Kamu mau apa? Jangan! Ibu! Ibu! Dengan begini, kamu bisa nyalakan dupa kapanpun kamu mau. Gimana? Senang kan? Yasmin, kamu mau apa? Kamu mau apa? Berhenti! Berhenti! Sayang, ini putri yang kamu besarkan. Dia mau bunuh aku tadi. Anak durhaka, kamu membunuh ibumu. Ayah, Nyonya, kalian salah paham. Mobil ini hadiah dari Tuan Darwin. Aku tahu Nyonya suka merek ini, jadi aku sengaja bawakan sebagai hadiah. Hadiah? Jelas-jelas tadi kamu mau tabrak aku. Mana mungkin, Nyonya yang besarkan aku. Tentu aku berterima kasih. Sepertinya Tuan Darwin perlakukanmu dengan baik. Pasti kau bicara yang baik soal keluarga Loki ya? Tentu saja, Ayah. Kalau bukan karena kalian, mana mungkin aku bisa masuk keluarga Jaya dan menikmati hidup. Rosa, karena mobil ini hadiah dari Yasmin, kau harus menerimanya. Ayah, bicaramu terlalu sungkan. Nyonya kan ibuku juga. Punya aku, punya dia juga. Setidaknya kau cukup sadar diri. Tentu saja. Semua kebaikan kalian bakal aku balaskan semuanya. Sudahlah sayang, ayo masuk mobil dan pulang. Rosa, Chandra, semua penderitaan ibuku selama ini bakal ku kembalikan 10 kali lipat. Cuma dengan kendali keluarga Jaya, aku bisa balaskan dendam ibuku. Aku harus gimana? Memikirkan apa? Kau melamun? Gak apa-apa. Kenapa kamu pulangnya cepat sekali? 2 hari lagi nenek pulang tahun ke-80-nya. Aku pulang buat menyiapkannya. Yasmin, jangan lupa siapkan hadiah untuk ulang tahun nenek. Ulang tahun ke-80 ya? Aku mengerti. Ini mungkin bisa jadi kesempatanku kendalikan keluarga Jaya. Kak Sania, tunggu. Yasmin, ada perlu apa? Ku dengar dari Darwin, 2 hari lagi nenek ulang tahun ke-80. Aku sudah siapkan hadiah buat nenek, tapi gak yakin apa yang nenek suka. Jadi aku mau minta saran kakak. Lukisan? Kalau gak takut permalukan dirimu, silahkan saja kasih hadiah kampungan seperti ini. Hadiah kampungan? Terus aku harus gimana? Dari dulu nenek suka kayu manis. Terima kasih sarannya, Kak. Aku siapkan sekarang juga. Kayu manis merusak hati. Dulu nenek pernah kena gangguan kesehatan karena terlalu lama memakainya. Yasmin, kalau kamu berani kasih itu ke dia, gak akan ada yang bisa nyelamatin kamu.
Jadi maksudmu nenek paling benci kayu manis? Benar. Hati nenek rusak gara-gara kayu manis di masa lalu. Makanya kayu manis benar-benar dilarang. Aku mengerti. Terima kasih suamiku. Jadi Sania selama ini bohong padaku. Sudah kuduga dia mengikutiku. Yasmin, oh Yasmin. Kamu masih terlalu polos. Kamu pikir dengan gak beli kayu manis, aku jadi gak bisa ngapa-ngapain kamu? CCTV-nya rusak. Yasmin, sepertinya bahkan keberuntungan pun gak berpihak padamu. Gak ada kerusakan, gak ada kotoran juga. Sebenarnya trik apa sih yang dilakukan Sania? Belum siap juga. Pestanya sebentar lagi dimulai. Semoga nenek sejahtera seperti Laut Timur, panjang umur seperti Pegunungan Selatan. Dua cucu perempuan yang cantik. Halo nenek, ini hadiah dari aku dan Darwin. Semoga nenek selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang tak pernah habis. Nenek, ini pertama kalinya Yasmin memberikan hadiah buat nenek. Kenapa nggak langsung dibuka? Baiklah kalau begitu, ayo kita buka sekarang. Ini ratusan burung hormat pada Phoenix. Lihat, Phoenix-nya digambar dengan indah, seperti akan terbang keluar dari kanvas. Nyonya tua, cucu dan menantu nenek punya selera bagus. Nenek, yang membuat ini jarang terima pesanan. Yasmin harus datang beberapa kali demi mendapatkan lukisan ini. Kamu perhatian sekali, Yasmin. Yang penting nenek suka. Ayo, taruh lukisannya di atas meja. Mari kita nikmati bersama. Jadi, kamu gak mengikuti saranku ya? Kakak, Darwin yang maksa memberi lukisan ini. Dan dari reaksi nenek barusan, kelihatannya beliau senang sekali dengan hadiahnya. Itu masih bisa diperdebatkan. Ah! Lihat Phoenix-nya, matanya berdarah. Phoenix-nya menangis darah. Hah, Yasmin, apa kamu berniat hancurin keluarga Jaya? Yasmin, kamu tahu kan kalau Phoenix adalah totem keluarga Jaya, tapi kamu malah kasih lukisan Phoenix yang menangis darah. Kamu sedang mengutuk keluarga kami, bukan aku, Nek. Lukisan ini sudah di tempat bingkai 3 hari lalu. Waktu aku ambil kondisinya masih aman. Aku benar-benar gak tahu kenapa jadi begini. Masih belum mau jujur juga. Seseorang, ambilkan cambuk keluarga. Nenek, Yasmin itu polos dan baik hati. Aku yakin dia tidak mungkin lakukan hal ini. Bodoh. Kamu gak dengar barusan dia mengaku. Dia sendiri yang bawa lukisan itu untuk dibingkai. Dan dia juga yang bawa pulang hari ini. Kalau bukan dia yang mengubahnya, lalu apa Phoenix-nya berdarah sendiri? Nenek, bukan aku yang melakukannya. Masih aja menyangkal. Nyonya tua, cambuk keluarga sudah dibawa. Cepat ambilin, bawa ke sini. Hentikan dia. Yasmin, Phoenix itu adalah lambang keluarga Jaya kita. Gak boleh dinodai begitu saja. Karena kamu adalah istrinya Darwin, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu mau mengakuinya, nyawamu akan aku ampuni. Tapi kamu dikeluarkan dari keluarga Jaya. Yasmin, kau mengaku saja. Tapi ini sungguh bukan aku bersumpah. Masih berani ngeyel juga. Baik, baik. Kita lihat sekuat apa mulutmu itu. Atau tulangmu yang akan kena. Nyonya tua, tunggu dulu. Ada apa, pelayan Bima? Apa kamu juga mau membela gadis ini? Nyonya mohon tenang sebentar. Tolong lihat ini dulu. Sania? Hah? Sania? Hah? Hah? Gak mungkin. Pelayan Bima, kenapa Anda menjebakku? Pelayan Bima, dari mana rekaman itu? Itu rekaman dari CCTV yang dikirim oleh toko bingkai. Gak mungkin. Kamera toko itu katanya rusak. Hah? Sania, apa benar kau melakukannya?
Bukan aku. Kebetulan aku cuma lewat hari itu. Aku lihat papan tokonya di sana, makanya aku tahu. Tapi aku sama sekali gak pernah bilang toko yang mana kan? Setelah aku pergi, tolong pasang pengumuman bahwa kamera sedang rusak. Begitu aku ambil lukisannya, kirim rekaman dari waktu itu ke kepala pelayan keluarga Jaya. Nanti aku kasih bayaran tambahan. Siap gak masalah? Sania, semua ini sudah disiapkan demi kamu. Jangan bikin aku kecewa. Sania, kenapa kamu melakukan ini? Bagaimana mungkin anak perempuan tertua dari keluarga Jaya tega menjebak iparnya sendiri? Darwin! Ini semua salahmu, perempuan sialan. Kamu hancurkan semuanya. Dan kamu juga. Dasar kau pengkhianat. Berani-beraninya kamu mengkhianatiku. Cukup, lihat dirimu sendiri. Memalukan sekali. Bersikap gegabah, bahkan gak bisa bedain mana yang benar. Mulai sekarang, beberapa bulan ke depan diam dan renungkan semua ini di kamarmu. Nenek, aku... Mulai hari ini, seluruh urusan internal keluarga Jaya akan dikelola oleh Yasmin. Baik, Nyonya. Akhirnya aku berhasil juga. Chandra, Rosa, Yuni. Sudah siapkah kalian menerima balas dendam dariku? Lina, buatkan aku secangkir kopi. Maaf. Kau tidak perlu masuk kerja besok. Maaf, Direktur Darwin. Yasmin? Kenapa kau datang ke kantor dengan pakaian seperti ini? Akhir-akhir ini kamu bekerja tanpa henti. Aku kangen kamu. Kalau begitu, coba bilang seberapa rindu. Sekangen ini. Kau sedang bermain api. Ini adalah proyek kolaborasi antara keluarga Jaya dan Loki. Kenapa harga di penawaran berbeda dari yang aku dengar di keluarga Loki? Rosa, berani-beraninya kamu memalsukan pembukuan demi menggelapkan dana dari perusahaan Jin. Kali ini kau benar-benar tamat. Pas banget, lagi butuh bantal, malah jatuh sendiri ke pangkuanku. Apa yang kamu mau dariku? Maaf, di sini apa ada kamar kecil? Berhenti pura-pura, kamu pasti disuruh Sania buat ngawasin aku kan? Kau ini bicara apa? Aku tidak mengerti. Udah cukup aktingnya. Ini yang kamu cari, iya kan? Bukti penggelapan dana yang dilakukan keluarga Loki lewat manipulasi laporan. Berikan ini pada orang yang menyuruhmu. Dan bilang bahwa kamu menemukannya dengan usahamu sendiri. Kamu pasti tahu kan siapa yang pegang kendali di keluarga Jaya? Kalau kamu kerja sama denganku, kamu bisa dapat lebih banyak lagi. Jadi ternyata ibu angkat Yasmin, orangnya seperti ini. Helen, serahkan bukti ini ke Nyonya Tua. Kita lihat saja berapa lama Yasmin bisa bertahan di keluarga Jaya. Baik. Lihat ini baik-baik. Apa yang sudah dilakukan oleh mertuamu. Kalau saja Helen gak teliti, seluruh keluarga Jaya kita pasti sudah tertipu habis-habisan. Keluarga Loki memalsukan laporan. Ini keterlaluan. Kak, kalau keluarga Loki sampai menipu uang sebesar itu dari kita, masa Yasmin gak tahu sama sekali? Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Dengan ibu angkat seperti itu, mana mungkin dia bisa tumbuh jadi orang yang baik? Mereka memang satu tipe. Nenek, Yasmin itu orangnya polos dan tulus. Dia bukan yang seperti kalian tuduhkan. Berhenti membela dia terus. Suruh seseorang bawa Rosa ke sini. Kita akan lihat apa benar Yasmin tahu atau tidak soal ini. Satu pertanyaan saja cukup buat menentukan. Hari ini?
Bukankah ini terlalu cepat? Baru ada bukti fisik, belum ada saksinya. Kalau Rosa menyangkal semuanya, kita tidak bisa menjatuhkan hukuman padanya. Darwin, selama ini kamu gak pernah ragu seperti ini sebelumnya. Sekarang, aku ingin kamu segera mengadakan sidang internal untuk menyelidiki penggelapan dana oleh Rosa. Aku harus mencabut duri ini sampai ke akarnya. Kalau kamu gak sanggup, aku yang akan turun tangan sendiri. Aku mengerti. Cepat lakukan. Darwin, kenapa nenek ada di sini? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Nyonya melakukan hal seperti ini? Kau sudah tahu soal ini kan? Kamu meragukanku. Apa kamu meragukanku? Kalau aku bilang gak tahu, apa kamu akan percaya? Benar. Bagaimanapun aku dari keluarga Loki. Wajar kalau kamu gak percaya padaku. Padahal ibu kandungku sendiri pernah disakiti oleh Rosa. Padahal aku dipaksa untuk menikah menggantikan anaknya. Padahal... Cukup. Aku percaya padamu. Hanya saja nenek tidak tahu masa lalu, makanya dia salah paham. Darwin. Jangan khawatir. Selama aku ada di sini, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kamu sedang apa ini? Aku ini ibu mertua presiden perusahaan. Cukup bicaramu kosong ya? Yasmin, cepat suruh mereka lepasin aku. Boleh aku bicara sebentar dengan ibu angkatku? Nyonya, keluarga Jaya sudah temukan bukti Anda menggelapkan dana dan mereka sedang mengadakan sidang. Apa? Yasmin, kamu juga keluarga Loki, nggak bisa tinggalin aku. Aku udah tanya ke Darwin, buktinya kuat. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakuin sekarang mengaku dan berharap dapat keringanan hukuman. Nyonya, di mana uang yang digelapkan itu sekarang? Itu, cepat katakan, bakal terlambat kalau kau diam saja. Alat perekam, anak kurang ajar. Dasar anak kurang ajar, kau berani menjebak aku. Aku udah tahu niat kamu gak beres. Lepasin aku, lepasin. Yasmin, kamu ular kecil licik. Akhirnya kamu membuka topengmu, Rosa. Dengan pengakuan ini, kamu gak akan dapat keringanan hukuman. Aku udah usaha mati-matian. Kali ini kamu bisa membusuk di penjara. Yasmin, pas sekali kau datang. Kenapa tiba-tiba keluarga Jaya mengaudit kita? Rosa bakal kena masalah ya? Ayah, ini sudah terlambat buat nolong dia. Yang penting sekarang gimana caranya lindungi ayah dan Yuni. Kami? Maksudmu apa? Ayah, nyonya tua dari keluarga Jaya marah besar soal kejadian ini. Dia ngancam memutusin hubungan sama keluarga Loki dan kasih pelajaran ke kita. Kalau itu sampai kejadian, kamu dan Yuni juga bakal kena imbasnya. Kenapa bisa sampai separah ini? Yasmin, kau kembali ke sini pasti karena punya rencana kan? Ada satu cara. Tapi apa? Cepat katakan. Caranya adalah ayah harus segera ngadain konferensi pers dan umumkan cerai dari nyonya. Tunjukkan posisi jelas keluarga Loki. Cuma dengan begitu, keluarga Jaya bakal mundur. Dasar ular licik, kamu berani-beraninya ngasut orang tuaku buat cerai. Kubunuh kamu. Ayah! Yasmin benar. Ini satu-satunya cara buat melindungi keluarga Loki. Ini satu-satunya cara buat melindungi keluarga Loki. Yasmin, pergi temui Tuan Jaya dan jelaskan semuanya. Bilang ke dia, semua ini adalah ulahnya Rosa. Kita tidak tahu apa-apa. Aku akan umumkan perceraian itu sekarang juga. Ayah! Ibu udah nemenin ayah selama ini lebih dari 20 tahun. Kenapa ayah tega banget sih? Bodoh kau! Kau lebih pilih biarkan ibu menyeret seluruh keluarga jatuh bersama-sama. Kakak, mending kamu pikirin ini baik-baik. Kalau keluarga Loki jatuh, kita nggak bakal punya apa-apa. Kamu? Yasmin, ayah akan langsung adakan konferensi pers. Dengan begitu, keluarga Jaya pasti akan mundur kan? Bener kan?
Itu masih belum cukup. Nyonya tua itu orangnya sangat curigaan. Kalau ayah mau dia percaya, kalau ayah udah mutusin hubungan sama ibu, harus ada satu hal lagi yang ayah lakuin. Ini... Ibu Rosa, ada yang menuduh Anda memasukkan laporan keuangan dan menggelapkan dana dari proyek barat milik perusahaan Jaya. Aku ingin tahu apakah itu benar. Yasmin, si ular kecil itu pasti cuma mau nakut-nakutin aku biar aku ngaku. Aku nggak ngelakuin semua itu. Ini, buktinya sudah jelas. Mau bicara apa lagi sekarang? Itu bukti palsu. Ada yang menjebak aku. Masih saja mengelak. Rosa, buktinya sudah terlalu kuat. Kalau kau mengaku sekarang, mungkin masih bisa dapat keringanan. Siapa tahu bukti itu dari mana asalnya? Tuan Darwin, aku ini masih ibu mertuamu. Kamu gak bisa langsung menghukum aku cuma karena fitnah kayak gitu. Seperti yang aku pikir, selama aku ngelak, mereka gak bisa sentuh aku. Nyonya, sampai sekarang pun kamu masih keras kepala ya? Yasmin, omong kosong apa yang kamu sebarkan? Jangan kira aku nggak tahu apa yang kau rencanakan. Sayang, bantu aku hadapi ular kecil ini. Rosa, sudah cukup. Kapan kau mau berhenti? Tuan Darwin, ini semua adalah kesalahanku sebagai kepala keluarga. Aku bersedia memberikan kesaksian melawan Rosa. Tapi tolonglah, beri kesempatan untuk keluarga Loki lagi. Apa? Kepala keluarga Loki bersaksi melawan Rosa? Lebih penting kebenaran daripada hubungan. Memang Rosa itu tidak tahu malu sekali. Berani-beraninya menipu perusahaan Jaya. Pantas dia dibuang di mana-mana. Rosa, ada bukti fisik dan saksi mata. Kau masih mau mengelak apa lagi? Chandra, kamu masih manusia nggak sih? Kita udah nikah lebih dari 20 tahun dan kamu malah nusuk aku dari belakang. Aku melakukan ini demi seluruh keluarga Loki. Kau mengaku saja sekarang. Brengsek! Kamu bakal mati dengan cara menyedihkan. Tunggu. Bawa Rosa ke kantor gubernur. Perempuan terkutuk. Sayang, gimana keadaan ibu angkatku? Tadi dia menolak mengaku. Sikapnya parah sekali. Kemungkinan besar sisa hidupnya akan dipenjara. Apa? Darwin? Dia yang besarin aku selama ini. Aku punya utang budi sama dia. Boleh nggak aku ketemu dia terakhir kali? Tentu saja. Akan aku atur. Yuni, itu kamu? Tolong keluarin aku dari sini. Maaf ya kalau kamu kecewa. Itu aku. Yasmin. Duduk, Rosa. Nyonya Yasmin, aku tinggalin kalian berdua dulu. Kalau butuh apa-apa bilang saja ya. Oke, terima kasih. Yasmin, kamu datang buat ngetawain aku ya? Gimana rasanya dihianatin sama orang yang paling kamu sayang? Jadi semua ini ulah kamu? Bener banget. Dari saat kamu bunuh ibuku, aku udah ngerencanain buat bikin kamu bayar semuanya. Turun dari status nyonya yang terhormat jadi tahanan di balik jeruji. Gak enak kan jatuhnya? Selama ini kamu cuma pura-pura di depanku. Kalau aku tahu dari awal, aku bakal bunuh kamu dan ibu kesayanganmu itu sekaligus. Kamu udah lewatkan kesempatan itu. Tapi tenang saja, aku belajar dari kesalahanmu. Sebentar lagi, aku juga bakal bikin Yuni di penjara di sini biar bisa reuni sama kamu. Yasmin! Kalau kamu berani menyentuh Yuni, aku gak bakal pernah maafin kamu. Baiklah, kita lihat saja nanti. Kamu bisa ngapain buat menghentikan aku? Yasmin! Aku mohon, tolong lepaskan Yuni. Ambil nyawaku aja sebagai gantinya. Asal dia selamat. Memang nyawamu bisa balikin ibuku? Rosa, mati cepat itu terlalu mudah buat kamu. Aku pengen kamu habiskan sisa hidupmu buat menyesali semuanya yang udah kamu lakuin ke dia. Yasmin, aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu.
Ibu, orang yang ngebunuh ibu akhirnya sudah kena hukuman. Sekarang ibu bisa tenang di sana. Kenapa kau menangis? Aku tadi ke penjara buat jenguk ibu angkatku, tapi pas lihat aku, dia langsung jadi gila. Aku takut banget. Semuanya sudah selesai. Mulai sekarang aku akan menjagamu. Di dunia ini, cuma kamu yang beneran peduli sama aku. Itu telepon dari ayah. Jangan diangkat. Mungkin penting. Yasmin, cepat pulang. Ada masalah besar di rumah. Yasmin, akhirnya kau datang juga. Cuma kau yang bisa menolong keluarga kita sekarang. Ayah, sebenarnya ada apa sih? Kau masih ingat kakak iparmu? Anak ketiga dari keluarga Yoris, Jack Yoris. Iya, benar dia. Dia punya proyek konstruksi di bagian selatan kota. Buat ngebut proyek itu, beberapa orang sampai meninggal. Keluarga mereka menuntut ganti rugi. Tapi arus kas perusahaan sedang seret. Dia tidak sanggup bayar ganti rugi. Karena sudah putus asa, dia malah menyekap dan mukul mereka. Apa? Ayah, kalau ini sampai meledak, keluarga Yoris bisa tamat. Kita nggak boleh terlibat sama sekali. Aku tahu itu. Tapi kakakmu sekarang sedang hamil. Apa? Itu adalah kesalahanku. Dulu aku tidak mau kakakmu menikah ke keluarga Jaya. Aku bohong bilang tidak bisa punya anak. Warga Yoris tahu dan sekarang dipakai buat mengancam kita. Mereka mengancam kalau aku tidak selesaikan masalah Jack, mereka akan beritahu ke keluarga Jaya. Kalau mereka tahu, kita semua bisa habis. Yasmin, kau juga bagian keluarga Loki. Kau tidak bisa cuma diam saja. Tapi aku bisa apa? Waktu itu gara-gara skandal Nyonya, keluarga Jaya sudah mutusin hubungan sama keluarga Loki. Mereka nggak akan bantu kita lagi. Jadi, semua yang sudah aku perjuangkan akan hancur begitu saja. Hancur begitu saja. Chandra, sepertinya kamu udah terlalu banyak lakuin hal buruk. Sampai langit aja udah nggak tahan. Kali ini aku nggak bakal biarin kamu lolos. Ayah, tenang dulu. Situasi ini belum benar-benar tanpa harapan. Maksudmu apa? Ceritain ke aku, keluarga para korban itu yang paling mereka butuhin itu uang. Aku bisa minta tolong ke Tuan Darwin buat beli saham perusahaan kita. Terus kamu bisa pakai uang itu buat bayar ganti rugi ke mereka. Hal itu bisa dipakai untuk meredam dampak yang lebih besar. Ini... Ayah, jangan ragu lagi. Nanti juga sahamnya bisa dibeli balik kalau keadaan udah tenang. Yang penting sekarang selamatin keluarga Loki dulu. Aku mengerti. Kau pulang dulu sekarang. Aku akan cari cara. Temui keluarga korban yang lagi ribut di proyek perusahaan Loki di lokasi pembangunan. Bilang ke mereka kalau keluarga Loki siap bayar kompensasi. Asalkan mereka nggak nyebarin masalah ini. Setiap keluarga bakal dapat sampai 5 juta. Chandra, berapa banyak aset dan saham yang perlu kamu jual buat tutupin biaya sebesar itu? Darwin, istirahat dulu sana. Pakai pakaian begini hari ini sedang menggodaku ya? Kamu suka? Iya kan? Sekarang bilang, apa yang membuat Yasminku jadi agresif begini? Kau butuh apa dariku? Tadi ayah nyuruh aku pulang. Dia bilang ada kecelakaan di lokasi proyek. Keluarga para pekerja nuntut kompensasi dan dia nggak punya uang. Jadi dia mau jual aset dan sahamnya buat dapetin dana itu. Lanjutkan. Kamu bisa bantu aku beli sahamnya nggak?
Gimana pun juga, dia tetap ayahku. Jadi itu alasannya. Yasmin, apa itu benar-benar perasaanmu? Darwin, maksudmu apa? Darwin, kamu lagi nyindir apa sih? Nenek, apa nenek percaya dengan latar belakang Yasmin? Kalau dia bisa tumbuh menjadi orang sepolos itu? Apa kamu ragu sama Yasmin? Kamu pikir dia cuma manfaatin keluarga Jaya buat balas dendam atas ibu kandungnya? Nenek, jadi kau sudah tahu? Mau Yasmin benar-benar polos atau enggak, itu enggak penting. Yang penting adalah apakah hatinya ada untuk kamu atau buat orang lain? Aku mau tanya satu hal. Apa kau benar-benar cinta padaku? Tentu saja. Kenapa kamu nanya begitu, Darwin? Kamu mencurigai apa? Tidak ada. Kalau kau bilang begitu, aku percaya. Besok aku aturkan buat beli saham keluarga Loki dan memberikannya kepadamu. Darwin? Istirahatlah dulu. Maafkan aku, Darwin. Gak ada satu waktu pun aku bisa lupakan kematian ibuku. Aku ditakdirkan untuk lahir di dalam kegelapan. Maaf aku menipumu. Kompensasi 5 miliar per satu keluarga. Apa kamu yakin ini bukan tipuan? Sebentar lagi kita akan tahu. Kalau mereka tidak bayar, kita akan viralkan. Bukannya kamu adalah perwakilannya? Itu benar. Tanda tangan di sini. 500 juta? Bercanda ya? Cuma 500 juta aja? Aku peringati kamu ya, jangan terlalu serakah. Hah, kau pikir aku tidak tahu? Kalau ternyata inspeksimu yang buruk itu yang menyebabkan kecelakaan. Dan juga memukul dan memenjarakan kami. Itu adalah sebuah kejahatan. Kamu ngancamku? Enggak, Yasmin, bukan begitu maksud kami. Sebaiknya begitu. Keluarga Loki dan Yoris bukanlah orang kelas bawah yang bisa kamu ajak ribut. Kami cuma mau keadilan. Keadilan? Coba, sebutkan hargamu. 5 miliar. Apa? Ternyata kamu berani bicara juga ya. Nyawa kamu yang gak berharga kalau digabungkan pun gak bernilai 5 miliar. Aku peringati kamu ya, jangan serakah. 5 miliar. Tidak boleh kurang. Kalau kurang tidak boleh tanda tangan. Hindari masalah kecil dapat masalah besar. Penjaga, cepat kurung mereka. Berikan mereka pelajaran. Mereka memukul kita. Lepas. Dasar bajingan. Lepaskan. Tolong. Nona Yasmin, kami dapatkan video yang kau mau. Bagus. Besok siang, viralkan itu bersama dengan artikelnya. Aku mau semua orang di internet tahu rahasia kotor anak tertua keluarga Loki. Baiklah. Yuni, masih saja bodoh seperti biasa. Tapi kali ini, gak ada yang akan selamatkan kamu. Bagaimana? Semuanya terkontrol? Ayah, seseorang menyebarkan rumor kalau kita membayar kompensasi 5 miliar. Sekarang 1 miliar gak cukup untuk bereskan mereka. Mereka mengancam untuk membongkar kita dan membuat kita bangkrut kalau kita gak bayar 5 miliar. Apa? Siapa yang begitu tidak punya hati? Kalau aku cari tahu siapa, mereka akan tanggung akibatnya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kita tak punya pilihan lain. Kita harus terus menjual saham. Bagaimanapun juga, kita harus bisa bertahan di krisis ini. Kak,
Ini yang terjadi. Keluarga Loki dan Yoris bergabung untuk menipu keluarga Jaya. Mereka sama sekali gak hormati kita. Keluarga Loki. Mereka benar-benar keterlaluan. Keluarga Loki dan Yoris punya hubungan yang kuat. Kalau skandal ini gak dibereskan secepatnya, itu akan membuat hancur keluarga Jaya. Kakak, kali ini kita gak bisa lepaskan mereka. Tidak perlu kau yang bicara. Pelayan, bawa Yuni dan Jack kepadaku. Baik. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Hah? Lepaskan! Hah? Kakak, kamu... Yasmin Loki, kamu keterlaluan. Apa kamu sebarkan kabar tentang kehamilanku? Kakak, aku gak sebarkan. Siapa yang kamu panggil kakak? Kamu cuma anak pembantu, anak terkutuk. Jangan dekat-dekat aku. Berani menyerang nona muda keluarga Jaya? Keluarga Loki ternyata lebih berani. Tuan Darwin? Pelayan menyerang nona muda keluarga Jaya itu seperti membawa malu keluarga kami. Apa yang harus kita lakukan? Darwin, dia hamil. Lepaskan saja dia kali ini. Tuan Darwin, Jack sudah tiba. Berlutut. Waktu yang tepat. Kau berani juga ya bersekongkol untuk menjebak keluarga Jaya. Kau mau keluarga Loki dan Yoris dihapus dari negara kah? Tuan Darwin, aku tidak berani. Kedua keluarga kalian menipu akun pembukuan kami. Kami akan urus itu nanti. Sekarang kita bicarakan dulu hal lain. Kau memukul dan memenjarakan keluarga korban dari lokasi konstruksi. Sekarang masyarakat jadi gempar. Mereka mau jawaban. Biar aku perjelas. Entah kalian berdua hancur bersama-sama atau seorang dari kalian berkorban demi yang lain. Kalian sendiri saja yang pilih. Kakak, seseorang pasti menipu kamu. Benar kan? Tidak, Tuan Darwin. Itu ulahnya Yuni. Dia mau balas dendam kepada keluarga Jaya karena apa yang terjadi dengan ibunya. Dia menekanku untuk penjarakan orang-orang itu. Video di internet itu semuanya salah dia. Tidak ada hubungannya denganku, Tuan Darwin. Jackie Yoris, gak tahu malu. Kamu menggunakan kehamilanku untuk paksa ayahku membantumu. Sekarang kamu berani menuduhku. Tuan Darwin, kehamilan itu karena bajingan itu yang menggodaku. Dia bilang dia tidak mau menikah dengan keluarga Jaya, jadi dia buat aku mabuk. Jackie Yoris, karena kamu gak punya hati, jangan salahkan aku bersikap kasar. Tuan Darwin, aku punya bukti keluarga Yoris melumpuhkan senjata. Kau... Perutku. 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 Kakak. Bawa dia ke rumah sakit. Jangan sampai dia mati di keluarga Jaya. Mengenai si Jack, kirimkan dia ke kantor gubernur biar dia dihukum. Tuan Darwin, jangan Tuan Darwin, jangan, aku mohon. Apa kakak bisa hindari hukuman penjara seumur hidup? Tidak mungkin. Bukti video itu terlalu memberatkan. Tapi jangan terlalu khawatir. Kalau ayahmu bisa membayar kompensasi dan dapat pengampunan masyarakat, aku percaya dia bisa keluar penjara dalam 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun gak cukup. Sayang, aku mau kembali ke keluarga Loki. Bahkan setelah kakak lakukan kepadamu, kau masih mau bantu dia? Dia masih jadi kakakku. Kau terlalu baik hati. Silakan saja. Yasmin, bagaimana keadaan kakakmu sekarang? Ayah, Jack memukulnya di depan Tuan Darwin dan buat dia keguguran. Apa? Dan dia salahkan semuanya kepada keluarga kita. Tuan Darwin bilang dia akan buat keluarga Loki dan Yoris dilarang berbisnis di negara kah? Kalau begitu, semuanya tamat. Keluarga Loki akan tamat. Ayah, jangan hilang harapan. Aku mohon kepada Tuan Darwin. Dia bilang, demi aku, dia akan melepaskan entah kamu atau kakak. Benarkah? Yasmin, aku cuma satu-satunya saudaramu di dunia ini.
Kau pasti bantu aku kan? Tapi kakak... Kakak selalu jahat kepadamu. Kenapa kau bantu dia? Bilang saja ke Tuan Darwin. Dia melakukan semua ini di belakangku. Aku akan putuskan hubungan keluarga dengan anak bajingan ini. Kamu sudah bangun, mau makan apel? Bajingan! Kamu datang untuk menertawakan aku. Kakak, apa yang kamu katakan? Ibu masuk penjara itu semua karena kamu. Dasar gak tahu diri. Gak tahu diri? Jadi itulah aku di matamu. Tapi aku bingung. Apa kamu ingat apa yang terjadi waktu itu? Apa itu menyenangkan? Pembantu itu, bajingan itu, semua di keluarga Loki akan jadi milikmu. Jangan biarkan mereka mengambil apapun, bahkan mengambil ayahmu, mengerti? Mau ambil ayah dariku ya? Di mana antingku? Apa wanita itu yang mencurinya? Pergi keluar! Ibu, bangunlah, aku takut. Tetaplah lanjutkan hidup. Ibu, kembalikan ibuku. Dasar gak tahu diri. Apa yang kamu lakukan? Aku mau kalian semua membayarnya dengan darah. Membayarnya dengan darah. Tolong! Tolong! Lihat betapa takutnya kamu. Menyiram air ke wajah lebih sakit dari sebuah tusukan, iya kan? Yasmin, waktu itu aku cuma mau beri kamu pelajaran. Aku gak bermaksud bunuh ibu kamu. Benarkah? Lalu kenapa kamu habiskan waktu 10 tahun untuk terus mengejar aku? Bahkan paksa aku untuk menikah dengan keluarga Jaya. Kamu juga gak sangka hal ini kan? Yasmin, tenang dulu. Kalau kamu bunuh aku, kamu juga akan masuk penjara. Itu benar. Bunuh kamu cuma mengotori tanganku saja. Jadi, aku sudah siapkan hadiah yang berbeda untukmu. Jack sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Untuk mengurangi masa hukumannya, dia jadi seorang pelapor pelanggaran. Ini dimulai dari 3 tahun lalu. Kamu tabrak lari, juga bisnis narkoba. Dia sudah kasih tahu semuanya. Sidang kamu akan diadakan besok siang. Sepertinya kamu akan dihukum seumur hidup. Seumur hidup? Gak mungkin, gak mungkin. Ayah gak akan tinggal diam lihat aku dihukum seumur hidup. Dia akan selamatkan aku. Yuni, kamu masih saja sebodoh dulu. Apa kamu lupa gimana ayah bertindak ketika Rosa disidang? Yasmin, jangan pecah belah hubungan kami. Aku adalah anak kandungnya. Dia gak akan tinggalkan aku. Benarkah? Kalau begitu, coba kamu lihat ini. Ini... Ayah memutuskan hubungannya denganku. Gimana mungkin? Aku adalah anaknya. Yuni, sebentar lagi kamu akan bergabung dengan ibumu di penjara. Kenapa cemberut? Gak senang? Yasmin, tolong bantu aku. Aku tahu aku salah. Aku gak mau masuk penjara. Aku mohon. Yuni, bukankah kamu selalu panggil aku bajingan? Kenapa sekarang enggak? Enggak. Kamu bukanlah bajingan. Aku yang bajingan. Tuan Darwin selalu manjakan kamu. Kalau kamu tanya dia pasti akan tolong aku. Yuni, jangan mimpi. Apa kamu tahu siapa yang terbitkan artikel itu? Itu kamu. Betul sekali. Dan satu hal lagi. Chandra sebenarnya mau selamatkan kamu, tapi aku yang hentikan dia. Kalau kamu terlalu cepat keluar dan ibumu sendirian di penjara, takutnya akan kesepian kan? Yasmin! Kamu merusak hidupku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sepertinya kamu gak akan bisa bergabung dengan Rosa di penjara. Kirimkan dia ke rumah sakit jiwa. Tanpa perintahku, gak ada yang boleh lepaskan dia. Baik. Kakak gak bisa terima kenyataannya. Dia menjadi gila. Aku sudah kirimkan dia ke rumah sakit jiwa terbaik. Dia tidak akan menyalahkanku kan? Enggak. Kalau begitu bagus. Bagus. Asalkan perusahaan bisa bertahan, masih ada harapan untuk keluarga Lino.
Tapi kalau enggak, Apa? semua saham sudah kamu jual dalam beberapa hari ini. Aku sudah beli semuanya. Sekarang aku pemegang saham terbesar di grup Lino. Dan sekarang, posisi kamu sebagai direktur sudah digantikan. Yasmin, apa kau bercanda? Aku adalah ayahmu. Ini adalah surat pengunduran dirimu. Oh, dan rumah ini semuanya milik grup Lino. Semuanya ada di bawah nama grup. Ini saatnya kamu keluar. Yasmin, apa yang kulakukan padamu sehingga aku pantas menerima ini? Seharusnya kamu yang tanya kepada almarhum ibuku. Kenapa dia dipermalukan dan disiksa oleh kalian sampai mati? Chandra, beberapa tahun ini aku sudah tahan untuk balas dendam padamu. Tidak, Yasmin. Aku adalah ayahmu. Aku tidak punya apapun. Kau tidak bisa mengusirku. Ayah? Apa kamu pernah melakukan tanggung jawabmu sebagai ayah? Gak punya apapun, terbengkalai di jalan, gak punya rumah, itu yang kamu pantas dapatkan. Penjaga, usir dia keluar. Tidak. Tidak. Rumah ini milikku. Perusahaan ini milikku. Tidak. Tidak, aku tidak akan pergi. Ibu, orang-orang yang menyakiti kamu sudah dapat balasannya. Aku datang untuk bawa kamu pergi. Kasih tahu aku, kenapa aku gak ada artinya untukmu. Kamu selalu baik dan murah hati. Kalau kamu lihat aku sekarang setelah semua yang aku lakukan, apa kamu pikir aku jahat? Kalau kamu masih ada di sini. Ibu, aku kangen banget sama kamu. Kenapa kamu ada di sini? Kau tidak pulang ke rumah semalaman. Aku khawatir. Yasmin, kau sudah balas dendam. Sekarang saatnya lepaskan dendam itu dan hidup bahagia. Ibumu tidak mau melihatmu seperti ini. Jadi kamu sudah tahu? Maksudmu, bagaimana kau meralatku sedikit demi sedikit untuk buat jatuh keluarga Lino dan balas dendam untuk ibumu? Kalau nggak dapat dukungan keluarga Jaya, aku nggak akan pernah bisa balas dendam. Darwin, maafkan aku. Aku akan tinggalkan negara K besok. Kamu nggak akan ketemu aku lagi. Ini semua saham yang tersisa dari grup Lino. Ambil ini sebagai kompensasi untukmu. Gunakan aku dan bayar dengan beberapa saham, apa itu cukup? Apa yang kamu mau? Aku mau kau tetap di sampingku dan menjadi Nyonya Darwin sampai sepanjang hidupmu. Ibu, akhirnya aku menemukan seseorang yang mau denganku. Kenapa? Kenapa semua orang percaya dia nggak bersalah? Yasmin sungguh adalah sebuah bencana. Helen, cuma kau yang bisa mengekspos serigala licik itu. Tapi Yasmin membuat kakakku mendukung dia. Apa aku bisa kalahkan dia? Jangan khawatir. Aku punya rencana. Minggu depan, Darwin akan adakan pesta untuk diskusi proyek selatan. Ketika itu, masa hukumanku akan berakhir. Sekarang pura-pura berbaikan dengan Yasmin. Lalu, Helen, kakak ipar, aku gak dewasa waktu itu, aku malah bikin kamu susah. Ini buat kamu. Aku sudah gak memikirkan hal itu lagi, semuanya adalah masa lalu. Tolong terima ini ya. Terima kasih Helen, aku akan terima. Bos, ini proyek selatan. Keluarga Jaya kerahkan yang mereka bisa. Keluarga kami harus memenangkan proyek ini.
Yasmin, aku terlalu sombong waktu itu dan buat banyak kesalahan. Aku harap kau bisa maafkan aku. Kakak, jangan katakan itu lagi. Selamat ya, karena akan menjadi nyonya keluarga Jaya. Terima kasih, Kak. Hah? Maaf, aku menjatuhkannya. Kenapa kita nggak pergi ke atas untuk ganti baju? Kakak, bukannya ruanganmu ada di sisi sebelah sana? Oh iya, maaf. Aku bengong sambil naik tangga. Yasmin, hari ini aku akan menghancurkan kamu. Aduh, kenapa aku bisa mengotori bajuku? Sayang, sudah lama tidak bertemu. Kau rindu aku? Apa yang kau lakukan di sini? Aku minta bajingan itu, Darwin. Kamu gila ya? Cuma bercanda. Aku datang untukmu tentu saja. Kamu bikin kaget aku. Jangan macam-macam. Ini keluarga Jaya. Ini yang buat lebih menarik. Ini yang kau mau kan? Aku sudah menahan ini lama. Ayo kita umumkan ke publik. Biar Darwin memanggilku Kakak Ipar. Diam. Kamu pantas dapatkan ini. Semuanya, aku punya sesuatu yang hebat untuk dibagikan. Hari ini aku dapat proyek penting. Jangan kacaukan ini. Kak, aku mau kau lihat wajah asli dari seseorang. Jangan macam-macam, ini keluarga Jaya. Ini yang buat lebih menarik. Ini yang kau mau kan? Aku sudah menahan ini lama. Ayo kita umumkan ke publik. Biar Darwin memanggilku Kakak Ipar. Diam, kamu pantas mendapatkannya. Kalian semua tidak sadar? Matikan TV-nya sekarang. Lelaki yang barusan itu bukannya bos. Dan wanita itu bukannya wanita tertua di keluarga Jaya. Dia selalu kelihatan terhormat. Siapa yang sangka dia sangat memalukan. Sayang, apa yang salah? Kamu kelihatan berantakan. Tidak apa-apa. Maaf semuanya. Terjadi sedikit kecelakaan. Pesta hari ini selesai. Yasmin, ini semua karena kamu ya kan? Helen, kamu menyakitiku. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Apa kau sudah selesai ributnya? Yasmin, orang yang ada di video ini seharusnya kamu. Kenapa malah jadi kakak? Kamu yang ada di belakang ini kan? Aku cuma pergi ke kamar untuk ganti baju. Apa yang kamu katakan? Masih berpura-pura? Cukup. Kau yang nyalakan TV-nya. Kau yang nyalakan video. Berapa lama lagi kau mau menipu Yasmin? Kakak, kamu juga nggak percaya aku. Yasmin, aku tanya kamu. Di mana boneka beruang yang aku kasih? Di mana boneka beruang yang aku kasih? Gak mungkin hilang kan? Ini adalah hadiah pertamamu untukku. Mana mungkin aku kehilangannya? Ini bukan boneka yang aku kasih. Yang ini kok. Yang jelas-jelas aku kasih ada. Ada apanya? Kenapa Helen tiba-tiba mau kasih aku hadiah? Sebuah kamera? Apa yang Helen mau lakukan? Enggak, Helen gak mungkin sepintar ini. Ini pasti Desania yang lainnya. Pelayan, tolong bantu urus orang ini. Baik. Kenapa semua tamu pergi? Apa yang terjadi? Kenapa semua orang berkumpul di sini?
Kelihatannya rencananya berhasil. Darwin, apakah Yasmin membuat kamu kesal? Tenang dulu, ya. Apa kau sudah selesai pura-puranya? Kau benar-benar menjijikan. Darwin, kakak, kamu selingkuh dengan bos. Semuanya sudah lihat. Hah? Apa? Kak, sepanjang masa kecilku, sikap posesifmu menyakiti banyak orang. Kau harus refleksikan dirimu. Penjaga, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Enggak! Darwin! Yasmin! Aneh, kenapa akhir-akhir ini aku merasa mual? Apakah mungkin... Lepaskan aku bisa jalan sendiri. Yasmin! Ini semuanya salahmu, semuanya karena kamu, dasar bajingan, aku habisi kau. Apakah boneka beruang itu ideku? Apakah geng preman itu ideku? Biar aku jelaskan. Orang yang datangkan celaka sendiri gak pantas dikasihani. Yasmin! Ibu, aku datang menemuimu. Semua orang yang sakiti kamu, mereka sudah membayar harganya. Hush. Aku sudah temukan seseorang yang hargai dan mencintaiku. Aku akan bawa doa darimu dan hidup dengan baik. Aku berjanji, sepanjang hidupku akan selalu menjaga Yasmin, membuatnya senang dan merasa dicintai. Sepertinya kamu lulus, calon ayah.